Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Farhani Evin. Di kesempatan kali ini, seperti yang kalian lihat semuanya, di depan kita sudah ada lampu dari brand NOK. Sedikit informasi untuk teman-teman, NOK itu brand lampu yang sudah lumayan lama berkecimpung di dunia perlampuan sepeda, teman-teman. Dimulai sejak tahun 2002, kurang lebih ya, berarti 11 tahunan, 11-12 tahun lah. Berasal dari Australia. Kemudian kalau kalian search di websitenya, NOK itu banyak banget menerima penghargaan tentang inovasi di dunia perlampuan sepeda maupun di dunia lampu-lampu outdoor. Jadi otomatis kalau kayak gitu ya, berarti ini bukan lampu yang kaleng-kaleng. Saya sendiri tahu brand NOK itu pada saat mulai sering ikut event-event ultra atau goes-goes jarak jauh. Ultra jarak jauh sebenarnya sama aja kayak touring lah, teman-teman. Searching muncul di Instagram, juga di YouTube muncullah brand NOK, dan saya coba lihat, ternyata banyak teman-teman ultra di luaran itu pakai brand ini. Nah, apa sih plus minusnya? Terus apa sih kerennya? Searching lagi, coba belajar. Ternyata emang banyak banget modelnya dia. Terus cari tahu, ternyata di Indonesia itu ada distributor resminya, teman-teman. Kalau di Instagram kalian bisa search nok.id, teman-teman. Silahkan di follow. Mereka lah yang mengirimkan produk sampel ini ke saya untuk bisa kita ulas, teman-teman. Di depan kita sudah ada dua produk dari NOK. Ini saling berkaitan juga. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah NOK Blinder Mount, teman-teman. Jadi ini mounting ya. Kita lihat works with GoPro. Ini tampak depannya. Jadi ini modelnya ya. Nah, terus ini ada keterangan beratnya only 14 gram, bisa bekerja dengan mounting GoPro secara umum atau action cam. Ini contohnya saat pemasangan, teman-teman. Nah, ini lampu yang nanti akan kita bahas ya. Compatible with GoPro 3 prong mount system for inline 2 years warranty. Jadi mounting ini pun digaransi, teman-teman. Sebelah sini kosong, ini nggak ada. Ini juga seperti ini kosong. Oke, sebenarnya kotaknya sudah pernah saya bongkar untuk saya yang lihat. Ya udah, kita unboxing ulang. Bukanya dari atas, kita buka. Nah, isinya adalah ini kita taruh dulu. Kita dapat apa aja, kita buka. Udah, nggak ada manual book atau yang lainnya, hanya mounting. Ini adalah mountingnya, teman-teman. Ada logo NOK atau tulisan NOK di sini. Kemudian ini adalah mountingnya, tempat dudukan mountingnya. Sini kebetulan ada mounting GoPro. Nah, simpelnya pemasangannya seperti ini, teman-teman. Jadi dia bisa bekerja itu dengan sistem mounting GoPro seperti ini. Cuman kalau dilihat-lihat, ini kan yang GoPro ori, teman-teman. Dilihat secara seksama, dia agak susah masuknya. Ini GoPro ori ya, original. Ada gap kayak posisi di sini yang membuat GoPro itu, mounting GoPro-nya agak mekar ya. Bisa dilihat nggak? Ini, teman-teman. Nah, ini agak maksa. Berarti kemungkinan besar posisi ini mountingnya jauh lebih tebal, nah, seperti itu, daripada sela-sela yang dibutuhkan kalau misalnya pasang di GoPro. Ini bahannya plastik, teman-teman, plastik. Ini lentur otomatis seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, bang. Ini ringan, 14 gram. Oke, selanjutnya yang akan kita unboxing adalah NOK Blinder Road 400, teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Sebelum kita buka, kita lihat-lihat dulu bagian atasnya.
Nah, di sini tanpa bagian depan ya teman-teman, ini ada unitnya ya, unitnya atau modelnya seperti ini kurang lebih lampunya nantinya. Ini logo, terus blender root 400 lumen front back light. Sisi samping ini ada waterproof, 100% waterproof, USB recharge, high and low beam toggle, terus dual beam, terus 3 beam patterns, itu grill LED. Runtime kalau misalkan narrow beam, low high dia 2 jam sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian wide beam dia kurang lebih 1,2 jam sampai 2 jam. Terus dual beam, ini dua lampu ya, berarti yang nyala dual beam itu 1 jam hingga 2,5 jam. Terus eco flash, jadi yang kedap-kedip yang paling basic itu kurang lebih di 3 jam sampai 8 jam tergantung. Ini kan kotak ya, kotak biasa seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin tahu secara bentuknya asli, kita nggak, kalau ini kan hanya terlihat gambar gitu, nggak nyata. Nah, kalau ini kita scan, ini scan to access product augmented reality. Nah, ini bisa AR teman-teman, bisa kita lihat. Saya nggak tahu HP ku bisa apa enggak ya, kita coba aja. Ini sudah ada Google Lens. Aku karena memang apa namanya HP satunya dipakai untuk nge-shoot, kita coba search. Oke, knock.com masuknya, kita masuk knock. Sorry, it's not. Oke teman-teman, sorry, HP ku belum kompatibel ya. Intinya kalau misalkan kita scan barcode ini, teman-teman bisa melihat produknya itu secara virtual, model 3D kayak gitulah. Ini bisa kanan kiri gitu, kayak ya AR itulah. 2 tahun warranty, see inside pack for detail, read manual before use. Oke, sini nggak ada, kosong. Ini cantolan, nggak ada, kosong ya teman-teman. Kemudian yang bagian bawah nggak ada tulisan apapun. Kardusnya, dua produk ini ya unik banget, aku seneng banget. Ini model kardusnya itu dia kardus-kardus yang tipis, sederhana, tapi apa ya, enak aja dilihat gitu, ngerti. Makanya dia packagingnya sederhana banget, tapi enak dilihat gitu, enak dipandang dan kokoh. Oke, langsung aja kita buka. Kalau teman-teman mau opening, ini cantolan ya. Kalau misalkan kita mau seperti ini, kita cantolin. Oke, kita buka di bagian sisi belakang ini. Kita klik. Oke, terus kita unbox. Buka bagian atasnya. Oke. Nah, ini adalah unitnya teman-teman. Oke. Nah, di dalamnya ada apa aja? Ini unitnya, nanti kita lihat apa aja isinya. Oke, terus oke, kosong, nggak ada lagi. Dan ini ada manual book teman-teman, mirip sama Blender V, modelnya unik. Sini ngotak, dia mirip-mirip kayak manual booknya iPhone juga deh kayaknya. Manual booknya iPhone, model-modelnya juga seperti ini, round kanan kirinya, pojok-pojoknya dipotong rapi seperti itu. Blender root 400. Oh, dia ada yang model 600 lumen juga teman-teman. Oke teman-teman, ini unitnya kita bongkar dulu. Dia posisi ke lock ya, jadi kita buka. Nah, ini pengaitnya seperti ini modelnya. Kita tarik ke atas, terus kita buka. Nah, seperti ini. Oke, ini unitnya. Terus di dalamnya kita dapat pengait pengganti ya, atau pengait yang berbeda dengan satunya. Ini yang ukuran besar untuk diameter handlebar yang besar, tentunya yang oversize. Terus yang ini untuk yang pengait yang untuk standar
ukuran 25an. Nah, oke ya, taruh sini. Terus kita diberikan ini adalah kabel charging untuk seri blender ya, blender. Oke, ini adalah unitnya teman-teman. Nah, yang paling pertama dulu adalah kita buka nih. Menyenangkan sekali kalau udah yang baru-baru ini. Ini ya unitnya teman-teman. Yang pertama di sini ada 2 tombol, mode dan high low, atau apa namanya, fungsi untuk lampunya ya, adjust lampunya. Dia modenya ini high low, itu untuk ini kepadangannya, apa ya, kecerahannya seperti itu. Ini dari tempat atas, kalau dipegang di posisi sini, di bagian belakang ini dia rubber, ada rubbernya. Terus bagian tengah ini sepertinya sih ini seperti alloy ya, antara alloy, ini sih alloy ya modelnya. Depan yang pasti depan itu alloy, dan ini juga sih kerasa seperti konturnya alloy. Saya feeling ini alloy teman-teman. Oke, kemudian ada 2 tombol tadi, ini pengaitnya ya. Kalau yang pengait sini dia fleksibel, dan ini udah nggak bisa dilepas yang bagian sini ya. Oke, tampak dari samping ini rubber sama. Terus bagian sini, bagian belakang blender root, ada tulisan blender root 400 tipenya teman-teman. Tampak samping sama, ini untuk side visibility. Bagian depan ada 2 lampu teman-teman. Perhatikan deh, dia cuttingan diamondnya itu berbeda ternyata ya. Nah, ini 2 LED ya kan, berbeda teman-teman satu sama lainnya. Terus ini ada baut-baut, menggunakan baut belimbing ya, kunci L belimbing nih. Berarti kalau misalnya bisa dibongkar pasang, nggak tahu di dalamnya, untuk servis ya mungkin ya. Oke, ini tampak bagian depan. Kalau saya lihat seperti ini, nah, lampu ini mewah, serius, lampu ini mewah, terlihat mewah dan terlihat mahal teman-teman. Oke ya, terlihat mahal. Terus dari tampak belakang seperti ini teman-teman, ini pengaitnya, ada logo knock atau tulisan knock di sini. Kalau mau ini bisa dilepas. Nah, ini yang bisa dilepas ya teman-teman. Kalau ini nggak bisa, ini bisa dilepas. Gimana ya caranya ngelepasnya ya? Oh, push itu berarti, oh gini ternyata. Nah, oke. Push dia. Oke, seperti ini melepasnya. Kalau mau ganti ya tinggal diganti aja seperti ini. Klak. Oke. Nah, kita coba pasang lagi. Nah, oke. Nah, kalau kalian mau ngecas, ini nggak ada lubang charging lagi, port charging nggak ada teman-teman. Jadi ini benar-benar waterproof 100% karena memang nggak ada port charging. Nah, saat ngecas bagian belakang ini teman-teman, ini bagian belakang ada adaptornya, kita buka. Nah, ngecasnya seperti ini teman-teman. Menggunakan adaptor ini kalian tinggal colokin seperti ini. Mana? Oh iya bener. Kita coba ya. Kita colokkan. Nah, udah menyala. Nih, teman-teman, kondisi saat ngecas ya. Jadi lampu ini benar-benar tidak ada lubang, port charging pun nggak ada. Jadi otomatis ya, otomatis full waterproof 100%. Oke, saya cabut lagi. Kalau sudah selesai jangan lupa ditutup kembali. Oke, nah, kalau udah seperti ini ya, lampu ini tidak bisa digunakan saat mode ngecas. Kalau mode ngecas, dia adaptornya harus kita buka dulu, kemudian pasang kabel ya. Ini nggak bisa nempel di sepeda kalian seperti itu. Selanjutnya gimana sih cara pengoperasiannya? Ini ada mode dan high low. Kita tekan mode teman-teman,
kurang lebih 1 detik nah, akan menyala. Ini mode pertama ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita tekan mode lagi, dia akan berubah mode. Ini lampu satunya ya, yang tadi itu yang lampu satu, ini pindah ke lampu satunya, lampu dua-duanya nyala ya. Terus ini lampunya kanan kiri menyala. Nanti saya tunjukin di itu. Balik lagi, udah. Kalau high low itu adalah tingkat kecerahannya teman-teman. Nah, terus fungsinya adaptor ini itu apa? Fungsinya adalah kita masang teman-teman. Nah, ini dipasang di adaptor, di stem biasanya, atau di barfly, dan kita pasang tuh. Oke. Nah, cara pasangnya seperti ini teman-teman. Kita tarik, oke. Nah, kita cantolin, kita sesuaikan ininya. Oke, seperti ini aja. Nah, kalau mau pasang ya, atau misalkan kalau nggak dipakai ya biarin aja, lebih baik seperti ini sih. Oke, kita lihat aja langsung gimana sih kira-kira kalau lampu ini kita pasang di sepeda. Jadi kalau kalian mau pasang teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Ini udah tak pasang duluan. Nah, ini yang pertama, kalian wajib punya mounting yang ada di barfly, mounting GoPro atau mounting action cam yang lain ya, wajib punya ini. Nah, kemarin saya belum bisa unboxing review karena memang harus beli mountingnya dulu biar bisa dipakai. Oke, tinggal pasang lampunya atau blender mount. Nah, oke, seperti ini, tinggal di lock aja. Udah seperti ini teman-teman ya, keren. Kalau mau nyalakan ya tinggal pencet. Kalau tanpa samping seperti ini ya. Oke, tuh kecil kan. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan modenya ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk menyalakan. Kalau kalian mau menyalakan, di sini ada mode sama high low. Kalian cukup tekan yang mode kurang lebih 1 detik 2 detik. Oke, 1 detikan. Nah, ini mode pertama teman-teman. Nah, ya, mode pertama. Mode kedua mode kedua ini lampu sisi satunya yang menyala, ganti lampu aja. Lampu ketiga, mode ketiga, 2 lampu menyala teman-teman ya. Ini set visibility ya, terus indikator baterainya masih biru. Nah, set visibility sangat baik dia ya, sangat jelas. Terus kita coba mode selanjutnya. Oke, dia lampu satu itu menyala, lampu satunya lagi kedap-kedip ya, flash. Oke, kita klik lagi. Nah, kembali ke mode awal. Coba high low-nya. Ini low ya teman-teman, terus high lagi, low. Jangan ada 2, high low ya pengaturannya. Ini yang low. Yang lampu satunya tadi bisa ganti high, low. Oke. Nah, kalau yang low, dia lampunya itu nyalanya itu gantian, kanan kiri teman-teman. Tapi kalau yang misalkan ganti high, nah ini lampu satunya nyala normal, sisi sebelah kanannya itu dia kedap-kedip. Kita ganti yang low, nah, dia otomatis gantian. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini gantian ya, gantian. Oke.
balik lagi yang high, ya seperti ini. Coba, oke, low, high, ini 400 lumen. Oke, kira-kira itu teman-teman, sangat cukup sih. Oke teman-teman, kira-kira itu tadi proses pemasangan lampu dari knock blinder road yang 400 lumen teman-teman. Jadi bisa disimpulkan lampu ini benar-benar diperuntukkan untuk road bike atau commuting seperti itu. Lampu ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman sepeda yang jarak jauh. Misalkan kalian mau touring, ini tidak diperuntukkan untuk itu. Nah, apakah bisa kalau misalkan kalian mau pakai untuk touring? Ya, bisa-bisa aja. Tapi akan PR di ketahanan baterainya. Kemudian kalau misalkan lampunya habis baterai, dia tidak bisa digunakan sembari ngecas teman-teman. Itu juga PR. Untuk bobot sih nggak berat-berat amat, dia termasuk kategori ringan dia, karena memang bahannya bener-bener solid, terus finishingnya luar biasa teman-teman. Aku amazed banget sih ini benar-benar kelihatan dan terasanya itu bukan lampu murahan teman-teman. Kalian pasti pada penasaran, kira-kira lampu knock blinder road 400 ini harganya berapa? Buka Tokopedia-nya aja ya. Kalau misalkan kalian mau beli-beli, ya langsung aja mampir ke official store-nya. Kita ke Knock ID Knock. Nah, Knock lokasinya di Jakarta teman-teman. Kita lihat ini. Nah, untuk knock blinder mount itu harganya di angka 190.000 teman-teman. Nah, kalau untuk blinder road 400 itu harganya 1.150.000 rupiah teman-teman. Dan dia sudah terjual 9 unit. Berarti ini termasuk yang laku juga untuk lampu blinder road 400. Luar biasa nih. Oke. Ini yang blinder 1300 ini sepertinya yang cocok untuk touring atau ultra. Kalau dikatakan barang murah, ya enggak juga. Bagi sebagian orang ini bukan barang murah. Dan kalau di kalangan anak-anak Jakarta sudah banyak banget yang pakai. Anak-anak road yang kalau berangkatnya goes itu biasanya subuh, mereka kan di dalam kota itu, di dalkot, goes dalkotan gitu, mereka berangkatnya bisa jam 4 itu sudah berangkat ke lokasi titik start. Karena batas goes road bike di Jakarta itu maksimal di jam 6 untuk weekday teman-teman. Kecuali weekend ya bisa sampai jam 9-an. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, ini untuk bagi sebagian teman-teman road yang di kalangan menengah atas, ya ini sangat terjangkau dan murah sekali. Tapi kalau bagi teman-teman seperti saya, misalkan yang baru main road, yang baru kenal sepeda yang biasa-biasa aja, ya lampu ini termasuk kategorinya nggak murah teman-teman. Jika dibandingkan dengan kualitas serta apa yang saya lihat secara kasat mata dan garansi 2 tahun, ya menurut saya sangat-sangat worth it aja. Nah, kembali lagi, worth it enggak itu kan tergantung dari masing-masing orang. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau menurut saya worth it aja. Melihat 2 tahun waranti, asalkan kalian nggak sengaja merusakkan barang ini atau lampu ini. Kalau sengaja, ya otomatis kita nggak bisa klaim garansi. Kemudian kerusakan bukan karena air teman-teman, karena untuk masalah air itu udah void, kemasukan air itu nggak masuk garansi. Bukan hanya lampu ya, wong HP yang memiliki sertifikasi IPX68 atau sekian-sekian itu, dia pun tidak bakalan garansi jika kemasukan air teman-teman. Oke, ini pun sama. Dan yang terakhir, pastinya kalian akan suka. Mari kita tes waterproofnya.
Oke ya teman-teman, di depan kita sudah ada air, barang-barang udah saya beresin, kuatinnya nanti basah. Nah, ingat, ini tidak untuk kalian coba di rumah. Sekali lagi, ini bukan untuk kalian coba di rumah. Kalau misalkan kalian coba di rumah, kemudian lampunya rusak, lampu kalian tidak akan di garansi oleh NOC, baik itu NOC ID maupun NOC pusat, itu bakalan tidak akan digaransi karena kerusakan apalagi masuk air. Jadi ini hanya kebutuhan saya ngetes waterproof dan kebutuhan konten aja, seperti itu. Oke, kita nyalakan teman-teman, udah nyala ya, kita coba masukin langsung aja karena ini waterproof. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tumpah. Oke. Mati nggak? Nggak. Oke, kita angkat lagi. Oke teman-teman. Ya, waterproof ya. Nggak ada yang masuk air. Nggak ada indikasi bahwasanya lampu ini bakalan mati karena kemasukan air ya. Jadi aman. Saya kalau udah ngetes gitu, apalagi dengan harga yang sudah disebutkan tadi, ya saya yakinnya insya Allah bakalan akan bertahan jika dites di air ya. Oke teman-teman, kira-kira itulah tadi ulasan singkat mengenai lampu NOC Blinder Road 400. Bisa disimpulkan bahwasannya lampu ini secara kualitas dan secara materialnya itu luar biasa, bagus banget kalau menurut saya. Dan dia ya memang bukan lampu yang kaleng-kaleng, bukan lampu yang murah untuk segi harga ya teman-teman, tergantung kalian, tergantung kantong kalian lagi. Untuk bagi saya sih ini bukan lampu murah, jujur. Untuk kualitasnya luar biasa, memang waterproof, terus dia garansi 2 tahun dengan catatan pemakaian normal, mati langsung diganti baru sama NOC ID. Misalkan lampu kalian mati saat pemakaian normal, lampu kalian wajib dikirim ke NOC ID, terus sama mereka akan dicek nih, ini pemakaian normal atau mati karena air, seperti itu, atau mati disengaja atau dibanting-banting biar kalian dapat lampu baru. Nah seperti itu. Misalkan ini lampunya mati normal karena pemakaian, ya bakalan diganti, di replacement dengan barang yang atau unit yang baru teman-teman. Oke, terus kemudian lampu ini tidak bisa digunakan sambil ngecas ya. Menurutku lampu ini tidak diperuntukkan untuk ultra. Lampu ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang goesnya start dari pagi atau goes misalkan hingga ya malam-malam sampai anggaplah maghrib, kayak back to work, terus commuting yang tidak membutuhkan waktu hingga berjam-jam seperti itu. Ini masih worth it banget. Kira itu tadi teman-teman ulasan dan kesimpulannya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan referensi ke kalian tentang mengenai lampu ini. Ada satu lagi saya lupa. Jadi yang digaransi sama NOC ID itu adalah lampu-lampu NOC yang dibeli secara resmi di official store atau di toko-toko yang sudah bekerja sama dengan NOC ID teman-teman. Kalau misalkan kalian belinya di luar negeri terus dibawa ke NOC, ya silakan tanyakan aja dulu, siapa tahu bisa. Karena kemarin sih ngobrolnya seperti itu, saya tanya-tanya. Oke, keren. Udah, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya farhani.evin. Terima kasih ke NOC ID yang sudah ngirimin lampunya. Jangan lupa teman-teman untuk di follow NOC ID serta bantu share ya, biar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Oke, gitu aja.
Keren sih lampunya, serius. 1 jutaan teman-teman ya, gokil. Oke.